Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang deret volta dan reaksi spontan. Harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, nanti dapat memahami deret volta dan dapat memahami reaksi spontan. Yang kita bahas pertama kali adalah potensial elektrode atau elektroda. Perhatikan gambar berikut. Disediakan sebuah larutan dalam sebuah beker, ya, larutannya CuSO4, lalu dicelupkan batangan seng atau zinkum. Ya. Setelah dibiarkan beberapa saat, ternyata terjadi reaksi di sini. Ya. Nah, di sini ada perubahan warna. Ya. Nah, ini ya, timbul warna kecoklatan. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan sel volta kemarin, ya. Pada gambar di sini, ya, itu terjadi reaksi antara Zn dan CuSO4, berubah menjadi ZnSO4 dan Cu. Nah, ini reaksi ionnya itu Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus dan Cu. Nah, di sini ada oksidasi Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2 plus, ya. Sementara CuSO4 atau Cu2 plusnya mengalami reduksi. Kalau kita pisah menjadi reaksi setengah, itu seperti ini. Zn berubah menjadi Zn2 plus dengan melepas 2 elektron. Ini reaksi oksidasi, ya. Sementara Cu2 plus dengan menangkap elektron yang dilepas oleh Zn tadi, ya, berubah menjadi Cu. Jadi Cu2 plusnya mengalami reduksi. Nah, jadi endapan hitam ini adalah endapan Cu di sini, ya. Cu yang melapisi ini elektroda Zn ini. Nah, ini kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa ini terjadi aliran, ya. Terjadi aliran elektron dari Zn ke Cu. Dari Zn ke Cu, sekali lagi ini dari Zn ke Cu. Nah, kira-kira andai kata posisinya dibalik, jika antara logam Zn dan larutan CuSO4 ditukar posisi menjadi ini logam Cu dan ini larutan ZnSO4, ya, seperti ini. Ini kebalikan dari reaksi yang ini, ya. Cu ZnSO4, apakah reaksi ini dapat berlangsung? Ini bisakah reaksi tersebut terjadi dengan spontan atau terjadi dengan sendirinya atau terjadi dengan otomatis? Nah, bisakah elektron mengalir dari Cu ke Zn kebalikan dari ini? Ini yang ini sudah terbukti ada aliran elektron dari Zn ke Cu. Nah, bisakah secara spontan elektron mengalir dari Cu ke Zn kebalikannya, ya? Nah, ternyata itu tidak. Nah, ternyata tidak. Mengapa? Ini di sini penjelasannya, ya. Elektron itu mengalir karena ada beda potensial antar kutub, ya. Seperti air. Air mengalir karena ada beda ketinggian antar tempat. Nah, itu air. Kalau elektron ada beda potensial antar kutub. Nah, elektron mengalir dari kutub potensial tinggi ke kutub potensial rendah. Kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, seperti itu. Nah, beda potensial ini, ya, antar kutub disebut gaya gerak listrik atau BGL dalam fisika, ya. Tetapi khusus dalam sel volta, ya, itu dinamakan potensial sel, ya. Nah, ini potensial sel dalam sel volta. Nah, dalam sel volta, kutub dinamakan elektrode atau elektroda, ya. Nah, elektroda ini ada dua, ada katode dan anode. Katode tempat terjadinya reduksi dan anode tempat terjadinya oksidasi. Nah, jadi, ya, kira-kira bagaimana ini nanti akan kita perjelas lagi. Nih, deret volta ini. Nah, jadi kan ada beda potensial. Nah, beda potensial itu dirangkum, ya, di dalam deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta adalah urutan logam dengan harga potensial yang makin besar, ya, makin positif. Nah, dan semakin mudah mengalami reduksi. Ini dinamakan deret volta atau potensial reduksi. Ini. Maka ini dinamakan potensial reduksi. Urutan logam dengan harga potensial reduksi yang makin besar, ya, makin mudah mengalami reduksi.
Ini Dirac volta ini. Ini semakin ke kanan ini ya. Ini nanti semakin mudah mengalami reduksi. Ini ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium dan seterusnya sampai aurum ya. Ini harus hafal Pak. Ya kalau bisa hafal. Ini saya kasih tahu bagaimana cara menghafalkannya ini ya. Triknya seperti ini. Kita buat jembatan keledai ya. Nih. Litium kita singkat menjadi lita ya. Lita, kaliuma, bahagia, carena. Bahagianya karena apa? Nah, carena nanti minggu ya. Ali minum air zinc, nih, minum air seng, air zinkum, air zinc, minum air zinc ya. Nah, jadi ceria, feminin. Nah, kenapa kok Ali ini kok ceritanya yang bahagia ya? Bisa jadi karena adiknya, bisa jadi karena saudaranya ya. Nah, selama ini Alinya kenapa sih? Ini nanti kan sampai tahunnya nanti sampai belakang sini ya. Nah, jadi ceria, feminin, ya, cerdik, cocok nih ya. Nah, cocok nih ya. Nah, senang, pol banget hatinya. Nah, jadi kalau nanti minggu Ali minum air zinc itu jadi ceria, feminin, cerdik, cocok nih ya. Senang pol banget ini. Hati Lita dan Ali ini ya. Nah, sebab bisa cukup hangat ya, dan agar putih auranya. Nah, selama ini Ali ini auranya gelap, auranya hitam. Nah, jadi setelah minum air zinc auranya jadi putih. Nah, dan dia cukup hangat gitu. Maksudnya seperti itu ya. Lita, kaliuma, bahagia, carena nanti minggu Ali minum air zinc jadi ceria, feminin, cerdik, cocok nih ya. Senang pol banget hatinya sebab bisa cukup hangat agar putih auranya. Nah, Dirac volta ini dibandingkan reduksi dari hidrogen. Jadi ini sebenarnya dasarnya adalah hidrogen. Nah, yang lain dibandingkan dengan hidrogen. Ini ya ke kiri, dari hidrogen ke kiri, nol selnya, potensial reduksinya itu makin kecil atau makin negatif. Jadi ke sana itu semakin negatif. Ya. Semakin negatif. Nah, terus makin mudah mengalami oksidasi. Jadi untuk semakin ke kiri itu makin mudah dioksidasi, ya. Nah, reduktornya makin kuat. Kalau dia teroksidasi otomatis sebagai reduktor kan. Nah, ke kiri reduktornya makin kuat. Nah, untuk yang dari 0 ke kanan, ini dari H ke kanan, itu SL-nya makin positif ya, makin besar. Nah, makin mudah mengalami reduksi. Nah, ini ya makanya ke kanan ini namanya potensial reduksi ya. Semakin ke kanan semakin mengalami reduksi atau makin mudah direduksi. Oksidatornya makin kuat, sifat oksidatornya makin kuat gitu ya. Nah, ingatnya yang ke kanan aja boleh, ke kanan aja. Yang ke kirinya nggak usah diingat, otomatis kebalikannya ya. Ke kanan SL-nya makin positif atau makin besar, makin mudah direduksi ya, dan dia oksidator kuat. Yang ini oksidatornya nggak usah dihafalin. Nah, kalau makin mudah direduksi otomatis oksidatornya makin kuat gitu. Reduksi kan dia sebagai oksidator ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke reaksi spontan. Apa itu reaksi spontan? Reaksi spontan adalah reaksi yang terjadi dengan sendirinya. Tadi yang kasus yang Zn masuk ke larutan CuSO4 ya. Nah, ini syarat reaksi spontan itu N0 selnya harus positif. Nah, nanti akan kita jelaskan ini. Syaratnya ya, N0 selnya harus positif. Nah, ini triknya, logam kiri mendesak ion logam kanan. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, ini logam kiri mendesak ion logam kanan. Nah, mendesak ini ya biasanya atau di dalam soal ada sinonimnya. Nah, ada apa namanya? Bisa menggunakan kata-kata lain. Logam kiri mendesak ion logam kanan. Logam kiri bereaksi dengan ion logam kanan. Mendesak ini bisa jadi diganti dengan bereaksi, mengendapkan, mengusir, atau mereduksi. Nah, jadi ini kadang-kadang muncul kata-kata ini, ya. Mendesak, bereaksi, mengendapkan, mengusir, mereduksi. Jangan bingung, ya. Nah, ini. Contohnya ini. Apakah Mg ditambah CuSO4 itu dapat bereaksi? Nah, perhatikan. Ini ion Cu. Jadi ion itu yang bermuatan atau yang sebagai larutan ya, sebagai larutan. Ini larutan CuSO4. Ini
fasenya aki di sini. Ini fasenya S, solid ya. Nah, contoh Mg ini sebagai ini logam. Logamnya, ionnya adalah yang CuSO4 ini, Cu ini. Ini logam, ini ion. Nah, syaratnya Mg baru di sebelah kirinya Cu untuk yang ini nih ya. Logam kiri mendesak ion logam kanan. Jadi yang logam harus di sebelah kirinya Cu. Kita lihat dalam deret volta, apakah Mg sebelah kirinya Cu? Nah, ini Cu nih. Nah, Mg benar sebelah kirinya Cu, maka reaksi yang pertama dapat terjadi. Ini. Yang pertama dapat terjadi. Yang kedua kok enggak? Nah, ini lihat Zn sebagai logamnya ya harus di sebelah kirinya Na. Apakah Zn di sebelah kirinya Na? Nah, ternyata Zn di sebelah kanannya Na ini. Maka reaksi yang kedua tidak dapat terjadi. Ini. Oke ya. Nah, ini yang soal yang tadi ini, yang tadi. Apakah Cu dirasakan dengan Zn yang kebalikan dari Zn dirasakan dengan Cu12 itu ya? Yang tadi. Apakah Cu di sebelah kirinya ion Zn? Nah, di sebelah kirinya Zn dalam deret volta, lihat Cu. Cu di sini. Ternyata Zn di sini sebelah kirinya. Nah, ternyata Cu sebelah kanannya Zn ya. Jadi ini tidak dapat bereaksi seperti itu ya. Nah, jadi Cu tidak dapat mereduksi. Kenapa ya? Karena Cu ini oksidator ya. Jadi Cu tidak dapat mereduksi sebelah kirinya ini. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, inilah reaksi spontan. Untuk yang kasus yang syarat spontan ini nol selnya harus positif itu nanti setelah ini ya. Ini contoh soalnya. 1. Logam-logam KLM masing-masing memiliki potensial reduksi ya, N0 sel itu minus 0,34 volt, positif 0,56 dan minus 1,07. Urutkan sifat reduktornya ketiga logam dari yang paling kuat. Nah, sifat reduktor. Perhatikan dari deret volta, ini deret volta ya, semakin ke kanan oksidatornya makin kuat. Nah, reduktor makin kuat itu berarti yang paling kuat nanti yang paling kiri ya, yang paling negatif berarti ya kan. Reduktor yang paling kuat adalah yang paling negatif ini ya, yang paling kuat adalah yang paling negatif. Nah, ini ya, pada ini. Nah, arrow makin negatif, reduktor makin kuat. Nah, di sini mintanya sifat reduktor dari yang paling kuat. Nah, ini. Jadi urutan reduktornya dari yang terkuat adalah yang paling negatif dulu. Yang paling negatif yang mana? Ini ya, minus 1,07 itu miliknya M. Nah, setelah itu minus 0,34 miliknya K. Yang paling besar L. Jadi MKL. Gampang ya? Nah, contoh yang kedua. Logam A dapat mendesak logam B. Ini kata menggunakan kata mendesak. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutkan potensi reduksi dari yang terkecil. Nah, ini potensi reduksi dari yang terkecil itu berarti urutan deret volta ya. Nah, kita rangkum nih. Kita rangkum. Nih. A dapat mendesak B. Nah, berarti A harus di sebelah kirinya B, kan gitu. Ya, A harus sebelah kirinya B atau A lebih kecil dari B. Nah, ini A lebih kecil dari B, potensi reduksinya ya. Logam C dapat mendesak logam B. Nih. C harus sebelah kirinya B, kan gitu ya. Logam C dapat mendesak logam B. Lalu C tidak dapat mendesak logam A. Berarti yang sebelah kiri itu A apa C? Ya, berarti A ya. A lebih kecil dari C. Nah, ini udah kelihatan ini. Nah, berarti yang paling kecil itu yang mana berarti? Nih, A lebih kecil dari B, C lebih kecil dari B. Sementara A lebih kecil dari C. Oh ya jelas. Berarti ini urutannya ya dari kecil itu A, C, B. A, C, dan C lebih kecil dari B. A, C, B. Gitu ya. Nah, contoh soal yang ketiga, perhatikan data berikut ini. Ya, potensial reduksi dari Zn2+ itu nilainya minus 0,76. Potensial reduksi dari Cu2+ itu positif 0,34. Ya, potensial reduksi dari Fe2+ menjadi Fe itu minus 0,44. Pertanyaannya, tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung? Ada dua soal ya, A dan B. Fe ditambah Zn2+ ini. Fe ditambah Zn2+ apakah berlangsung? Yang B-nya Zn ditambah Cu12 apakah berlangsung? Nah, nanti
Akan kita selesaikan dengan dua cara ya. Cara yang pertama itu yang menggunakan N0 harus positif ini. Cara satu yang A ya ini ya. N0 harus positif. Ini maksudnya bagaimana? Nah, kita selesaikan ya. Perhatikan. Nah, ini untuk mempermudah, maka yang A ini kita buat reaksinya seolah-olah berlangsung dulu. Nah, untuk mempermudah ini ya, ditulis hasil reaksinya ini. Nah, ini Fe berubah menjadi Fe2+ dan Zn2+ berubah menjadi Zn. Jadi Fe mengalami oksidasi, Zn mengalami reduksi. Ini seolah-olah dibuat berlangsung dulu untuk mempermudah ya. Dulu kita punya rumus N0 itu rumusnya N0 katoda dikurangi N0 anoda ya, atau N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Nah, siapa yang mengalami reduksi atau siapa yang menjadi katoda? Yang mengalami reduksi itu ternyata Zn ya kan? Zn berubah menjadi Zn2+ berubah menjadi Zn. Ya, berarti ini N0 Zn dikurangi N0 Fe. Zn itu datanya minus 0,76. Sementara Fe-nya datanya minus 0,44. Nah, minus 0,76 dikurangi min 0,44. Ya, jadi minus 0,76 ditambah 0,44 kan? Hasilnya minus 0,32 volt. Perhatikan, ternyata hasilnya negatif ini. Kalau seperti ini, ternyata hasilnya negatif nih, ya. Nah, karena negatif, maka reaksi tidak dapat berlangsung. Jadi kan N0 harus positif nih. Nah, karena negatif, maka reaksi tidak dapat berlangsung. Seperti itu. Ya. Nah, coba kita selesaikan dengan cara yang kedua nih. Cara yang kedua lebih mudah nih. Logam kiri mendesak ion logam kanan. Nah, perhatikan. Fe yang logam kan? Nah, Zn2+ kan yang ion kan? Nah, apakah Fe sebelah kirinya Zn2+ dalam derajat volta? Nah, ayo bagaimana? Masih ingat enggak? Nah, ini. Ya. Nah, ternyata Fe kan di sebelah kanannya Zn kan? Nah, maka tidak dapat berlangsung. Seperti itu. Atau dilihat aja datanya. Yang paling mudah datanya. Sebelah kiri berarti kan lebih kecil nih. Fe harus lebih kecil dari Zn2+. Ini. Fe minus 0,44 apa lebih kecil dari Zn? Nah, ternyata minus 0,76. Ternyata kan lebih besar. Nah, berarti ini Fe sebelah kanannya Zn. Fe-nya lebih besar sih, berarti sebelah kanan kan? Nah, kita melihat data ini. Andai kata misalnya kita tidak hafal derajat volta nih, ya, maka lihat data ini nih. Kan dasarnya data ya. Ternyata Fe sebelah kanannya ini Zn atau lebih kecil. Fe-nya lebih besar sorry ya. Maka tidak dapat bereaksi. Kan gampang ya, tinggal lihat datanya aja. Nah, sekarang kita selesaikan soal yang B. Ini tidak dapat berlangsung ya. Nah, yang B cara satu, N harus positif. Andai kata reaksi ini berlangsung ya, Zn ditambah Zn2+, nah ini. Maka N0-nya sama dengan reduksi kurangi oksidasi atau katoda kurangi anoda. Mengalami reduksi itu CO2+ kan? Nah, datanya CO itu minus 0,34 dikurangi min 0,76 miliknya Zn-nya. Ya, ternyata hasilnya positif nih. Ya sudah, berarti karena positif maka reaksi dapat berlangsung. Cara dua sekarang, logam kiri mendesak ion logam kanan. Ya lihat aja, apakah Zn yang logam ini yang ion ya, apakah Zn sebelah kirinya ini atau apakah Zn lebih kecil dari CO2+? Ternyata iya nih. Ya, Zn minus 0,76 itu lebih kecil dari Cu, ya kan? Nah, ini minus 0,76 lebih kecil dari 0,34. Maka reaksi ini dapat berlangsung seperti ini, ya. Mudah kan? Nah, ini latihan soalnya ini, ya. Diketahui potensi reduksi dari Ni2+ menjadi Ni minus 0,25 volt, Zn2+ menjadi Zn minus 0,76 volt. Tentukan apakah berikut dapat berlangsung. Ayo dikerjakan ya latihan soalnya. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan tentunya tidak gampang lupa ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.